Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Menurut Budiono, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi penurunan pengangguran. Nah, Ibu akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin. Yang kedua, faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar. Yang ketiga, faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran harus surplus, sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah. Yang keempat, faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga juga harus diantisipasi dan diterima pasar. Yang kelima, faktor keuangan negara, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu membiayai, yaitu pengeluaran pemerintah. Faktor-faktor internal. Yang pertama, faktor ekonomi, antara lain buruknya fundamental ekonomi nasional, cadangan devisa, hutang luar negeri dan ketergantungan impor, sektor perbankan, pengeluaran konsumsi. Faktor non-ekonomi antara lain kondisi politik, sosial, dan keamanan, pelarian modal ke luar negeri, serta nilai tukar rupiah. Yang kedua merupakan faktor-faktor eksternal, yaitu kondisi perdagangan dan perekonomian regional atau dunia. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi ada 5. Yang pertama, faktor sumber daya alam, faktor sumber daya manusia, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor budaya, dan sumber daya modal. Dampak positif pembangunan ekonomi yang pertama merupakan perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang. Yang kedua, taraf pendidikan semakin tinggi. Yang ketiga, teknologi semakin meningkat. Dan keempat, mengurangi pengangguran. Sedangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi yang pertama kerusakan lingkungan, yang kedua peningkatan urbanisasi, yang ketiga penurunan kesehatan masyarakat. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor pertanian masih tetap tradisional dan produktivitasnya sangat rendah. Kebanyakan negara masih menghadapi masalah kekurangan dana modal dan barang. Tenaga terampil, terdidik, dan keahlian keusahawanan. Penawarannya masih jauh di bawah jumlah yang diperlukan. Perkembangan penduduk sangatlah pesat dan berbagai masalah institusi, sosial, kebudayaan, dan politik yang sering dihadapi. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan klasik. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan teori ekonomi klasik mempunyai beberapa ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Perekonomian yang didasarkan pada sistem bebas berusaha artinya mempunyai kemampuan untuk kembali ke posisi keseimbangan secara otomatis. Terjadi tangan bebas atau pasar bebas dalam mencapai keseimbangan sehingga terjadi full employment atau kesempatan kerja penuh atau tidak ada pengangguran. Pemerintah tidak ikut campur tangan. Peran pemerintah hanya pada masalah penegakan hukum, menjaga keamanan, serta pembangunan infrastruktur. Harga barang ditentukan oleh produsen dan konsumen, tingkat upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Apabila kelebihan tenaga kerja, maka akan menurunkan upah.
Tapi apabila kekurangan tenaga kerja, maka akan meningkatkan upah. Peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, kebijakan diversifikasi atau usaha penganekaragaman produk, kegiatan ekonomi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memodernkan kegiatan ekonomi yang ada. Kedua, mengembangkan infrastruktur. Modernisasi pertumbuhan ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula. Berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur yang berkembang, seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan perindustrian, irigasi dan penyediaan air, listrik, dan jaringan telepon. Pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, meningkatkan tabungan dan investasi. Pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan tabungan masyarakat rendah, sedangkan pembangunan memerlukan tabungan yang besar untuk membiayai investasi yang dilakukan. Yang keempat, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dari segi pandangan individu maupun dari segi secara keseluruhan. Pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna dalam pembangunan ekonomi. Yang kelima, merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi, kebijakan pemerintah yang konvensional yaitu kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Demikian pembelajaran kita mengenai pertumbuhan ekonomi pada hari ini. Saya Margaret Huta Barat, izin pamit undur diri. Shalom.